Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga perkuliahan kita hari ini diberkahi oleh Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan ketiga mengenai desain produk dan jasa. Pada bab ini akan dibahas mengenai yang pertama pengertian produk, yang kedua tahapan PLC, yang ketiga menghasilkan produk baru, yang keempat pengembangan produk baru, yang kelima keputusan membuat dan membeli. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama mengenai pengertian produk. Apakah Anda sekalian udah tahu apa itu produk? Tentu kita tidak awam lagi dengan produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar, dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk dapat memenuhi keinginan konsumen ini, perusahaan menerapkan strategi keunggulan kompetitif, di mana strategi keunggulan kompetitif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bersaing pada perbedaan. Yang kedua, bersaing pada biaya. Dan yang ketiga, bersaing pada respon yang cepat. Kalau kita bersaing pada perbedaan, berarti menunjukkan produk yang kita tawarkan berbeda dari kompetitor lain atau berbeda dari pesaing lain. Produk yang kita tawarkan ke konsumen itu produk yang menarik, unik. Lalu bersaing pada biaya, berarti produk yang kita tawarkan itu harganya lebih murah. Bukan murahan, tetapi murah namun kualitasnya bagus. Yang ketiga, bersaing pada respon yang cepat itu bagaimana kita menanggapi keluhan dari konsumen terhadap produk yang kita tawarkan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan PLC. Mungkin Anda sekalian udah tahu apa itu PLC, Product Life Cycle, atau sama juga dengan siklus hidup produk. Produk juga memiliki siklus hidup dari ia masuk ke dalam pasar hingga nantinya ia hilang dari pasaran. Product life cycle ini ada 4 tahapan. Yang pertama perkenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kematangan, dan yang keempat penurunan. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Pada tahap perkenalan ini, produk masih disesuaikan dengan kondisi pasar dan teknik produksinya. Diperlukan pengeluaran untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi, serta perbaikan proses dan pengembangan pemasok. Perusahaan belum ada keuntungan dan biaya masih tinggi. Kemudian yang kedua pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini, desain produk sudah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Penambahan dan peningkatan kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk, sedikit untung, dan biaya mulai stabil. Kemudian yang ketiga, pada tahap kematangan, saat sebuah produk mencapai kematangan, pesaing mulai bermunculan. Produksi jumlah besar dan inovatif serta pengendalian biaya yang lebih baik, berkurangnya pilihan, keuntungan dan pangsa pasar mulai meningkat. Arus masuk uang dan biaya mulai stabil. Kemudian yang keempat pada tahap penurunan. Pada tahap penurunan ini, manajemen perlu sedikit kejam pada produk yang siklus hidupnya mendekati akhir, di mana di sini sangat diperlukan sekali inovatif. Kalau kita bisa bertahan hidup, maka kita akan kembali lagi ke tahap perkenalan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa melakukan inovasi terhadap produk kita, maka kita akan mengalami gulung tikar.
Selanjutnya kita bahas mengenai menghasilkan produk baru. Tujuan menghasilkan produk baru adalah agar perusahaan dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi, di antaranya produk substansi maupun perubahan kebutuhan dan keinginan si konsumen. Peluang dari penciptaan produk baru tersebut bisa yang pertama perubahan ekonomi, di mana apabila pendapatan naik, tentu produk yang diminta juga akan semakin kompleks. Yang kedua, perubahan sosiologi dan demografi. Ini akan berhubungan dengan naik turunnya jumlah anak. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dari perubahan teknologi ini akan meminta HP mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, perubahan politik nanti akan berhubungan dengan pajak dan peraturan pemerintah yang baru. Kemudian yang kelima, perubahan lainnya seperti perubahan pemasok. Selanjutnya kita bahas mengenai pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru merupakan strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar, serta mempunyai potensi yang diperlukan dan juga sumber daya. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan suatu produk, tetapi juga masa depan perusahaan. Tahapan pengembangan produk tersebut antara lain yang pertama, ide dari banyak sumber. Yang kedua, apakah perusahaan mampu melaksanakan ide tersebut? Yang ketiga, persyaratan pelanggan untuk memenangkan pesanan. Yang keempat, spesifikasi fungsional. Bagaimana produk akan berfungsi. Yang kelima, spesifikasi produk. Bagaimana produk akan dibuat. Yang keenam, peninjauan desain. Apakah spesifikasi produk ini merupakan cara terbaik untuk memenuhi keinginan si pelanggan. Yang ketujuh, pengujian pasar. Apakah produk memenuhi keinginan pelanggan. Yang kedelapan, perkenalan ke pasar. Dan yang kesembilan, evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas keputusan membuat atau membeli. Perusahaan dapat memilih untuk memproduksi sendiri atau membeli dari produsen lain. Keputusan ini membedakan antara apa yang perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang akan dibelinya, karena adanya variasi dari kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Contoh, PTA sebagai produsen TV membutuhkan kotak TV. Sebagai salah satu komponen untuk memproduksi TV, perusahaan ini mempertimbangkan alternatif untuk membuat sendiri kotak tersebut atau membelinya dari perusahaan lain. Sebagai pertimbangan, kalau membuat sendiri, maka biaya yang akan dikeluarkan terdiri dari yang pertama, harga bahan langsung 15.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung 12.000 per unit, biaya overhead pabrik 20 juta per tahun, sewa mesin dan peralatan 50 juta per tahun, biaya simpan gudang 30 juta per tahun. Sedangkan kalau membeli dari produsen lain harganya 30.000 per unit. Pertanyaannya, yang A, alternatif mana yang paling menguntungkan jika kebutuhan totalnya adalah 15.000 per unit? Yang B, pada jumlah kebutuhan berapa unit setahunnya, harga pembelian akan sama dengan harga pokok memproduksi sendiri. Cara menyelesaikannya, yang A, alternatif pertama atau alternatif 1, memproduksi sendiri. Ini sudah rumusnya, TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali dengan X. X ini adalah nilai ini 15.000 per unit. X ini sama juga dengan unit. Di sini Ananda sekalian harus mengelompokkan terlebih dahulu mana yang masuk biaya tetap dan mana yang masuk biaya variabel. Dari kelima ini yang masuk biaya tetap yang mana? Yang ini kan? Ini fixed cost. Lalu ini variabel cost. Jadi fixed cost-nya 20 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta ditambah variabel cost-nya 15.000 ditambah 12.000 dikali X.
X ini unit yang ini. Jadi 100 juta ditambah, ini diselesaikan dulu. 27 ribu X. Jadi yang variabel cost dengan X diselesaikan dulu. Berarti 100 jutanya tetap ditambah 27.000 dikali dengan 15.000. Jadi 505 juta. Lalu alternatif 2, membeli. Harga belinya adalah 30.000 per unit. Harga beli 30.000 per unit. Jadi TC sama dengan harga beli dikali dengan X. Harga beli 30.000 dikali dengan X unitnya yang tadi. Jadi 450. Dari alternatif 1 dan 2, menurut Ananda mana yang kita pilih? Alternatif kedua. Kenapa? Karena biayanya lebih murah atau lebih efisien. Kemudian pertanyaan yang B, pada jumlah kebutuhan berapa unit setahunnya harga pembelian akan sama dengan harga pokok memproduksi sendiri. Jadi yang ditanyakan unit. Jadi TC sama dengan fixed cost tambah variable cost sama dengan harga beli. Fixed cost-nya tetap 100 juta ditambah variable cost-nya tadi kan 27.000. Jadi 27.000 X, karena yang diminta dicarikan nilai X, nilai unitnya berapa. Jadi 100 juta tetap sama dengan, untuk mencari X kan ini kan pindah ruas. Jadi 30.000 X dikurang 27.000 X. Jadi 100 juta sama dengan 3.000 X. Jadi X 100 juta dibagi 3.000 X sama dengan 33.333. Jadi harga pembelian akan sama dengan harga pokok memproduksi sendiri apabila kebutuhan totalnya adalah 33.333 unit. Kita masuk ke contoh soal kedua, di mana contoh soal kedua ini cara mencarinya akan sama dengan contoh soal pertama. Tolong dipahami contoh soal pertama terlebih dahulu, maka nanti Ananda akan bisa mengerjakan contoh soal kedua. Selanjutnya kita membahas mengenai penambahan efisiensi jasa. Penambahan efisiensi jasa merupakan salah satu alasan produktivitas jasa susah diperbaiki karena desain produk jasa memasukkan unsur interaksi konsumen. Konsumen dapat berinteraksi dalam yang pertama desain jasa. Misalnya spesifikasi desain dapat berupa kontrak atau penjelasan tertulis seperti operasi plastik atau tata rambut. Kemudian dalam pengantaran jasa, seperti misalnya uji tekanan jantung atau proses melahirkan bayi. Lalu desain dan pengantaran jasa, seperti konseling, pendidikan tinggi, manajemen, keuangan pribadi, atau menata interior. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai penambahan efisiensi jasa. Teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan produk diantaranya ada 4. Yang pertama, penyelarasan selera atau customization yang ditunda sedapat mungkin. Kemudian yang kedua, modularize dengan menyediakan paket-paket. Ketiga, otomatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk mengganti tenaga manusia. Keempat, moment of truth adalah saat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.